Hai Binusian, kembali lagi bersama Diandra di acara Bionik, Binus Online Interactive Channel. Penasaran gak kira-kira ada informasi menarik apa sih hari ini? Yuk kita bahas setelah yang satu ini. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa Binus Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di Binus Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Siapa yang di sini suka dan familiar dengan yang namanya data? Nah, di Bionik kali ini kita akan mendengarkan pembahasan tentang data science. Jadi buat yang suka dengan data, kemudian bekerja dengan data, ini cocok banget nih buat kamu. Karena di data science kali ini kita akan berbicara tentang neural network, deep learning, dan juga artificial neural network. Yuk kita langsung saksikan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Denny. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang konsep neural network, deep learning, dan artificial neural network. Teman-teman, untuk mempelajari artificial neural network, kita perlu mengenali bagaimana konsep neural network, kemudian membawanya kepada permodelan komputasi neural network atau yang sering kita kenal dengan sebutan artificial neural network. Semakin banyak kita tahu bagaimana neural network bekerja, maka semakin kita dapat mengetahui kelemahan dan batasan dari artificial neural network. Neural network adalah algoritma pembelajaran mesin yang secara longgar dimodelkan berdasarkan pada struktur dan fungsi otak manusia. Neural network terdiri dari node yang saling berhubungan atau disebut dengan neuron yang memproses dan mengirimkan informasi. Jaringan syaraf digunakan untuk mempelajari pola dan hubungan dalam data yang ditransmisikan antar node, dan dapat diterapkan untuk berbagai tugas, termasuk pengenalan gambar dan ucapan, permodelan bahasa, dan prediksi. Arsitektur artificial neural network terdiri dari lapisan masukan, satu atau lebih masukan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Lapisan masukan atau input menerima data masukan yang kemudian diteruskan melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer untuk menghasilkan keluaran di lapisan keluaran atau output. Setiap neuron dalam artificial neural network menerima input dari satu atau lebih neuron di lapisan sebelumnya dan menghitung jumlah bobot dari input tersebut. Neuron kemudian menerapkan fungsi aktivasi ke penjumlahan yang menentukan apakah neuron menyala atau tidak, dan apakah neuron meneruskan output ke lapisan berikutnya atau tidak. Selama proses pelatihan, neural network akan menyesuaikan bobot antar neuron untuk meminimalkan fungsi kerugian yang mengukur perbedaan antara output yang diprediksi dengan output yang sebenarnya.
Penyesuaian ini biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik yang disebut backpropagation, yang menghitung gradien fungsi kerugian sehubungan dengan bobot dan menyesuaikannya. Dengan menyesuaikan bobot secara iteratif, jaringan syaraf dapat belajar membuat prediksi akurat pada data yang baru. Model deep learning yang semakin populer dalam beberapa tahun ini adalah neural network dengan banyak lapisan tersembunyi. Model-model ini telah menunjukkan kinerja canggih pada berbagai tugas dan menjadi dasar bagi banyak kemajuan terkini dalam pemrosesan bahasa alami, computer vision, dan pembelajaran mesin lainnya. Mempelajari jaringan syaraf membutuhkan kombinasi pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis. Berikut adalah beberapa langkah yang Anda dapat lakukan untuk mulai belajar neural network. Yang pertama, pelajari dasar-dasarnya. Yang kedua, pelajari teori tentang neural network. Yang ketiga, berlatihlah untuk membuat code. Yang keempat, eksperimen dan terus ulangi. Dengan mengikuti langkah-langkah tadi, kita dapat mulai belajar dan mendapatkan pengalaman dengan artificial neural network. Ingat, mempelajari artificial neural network adalah proses jangka panjang yang butuh ketekunan, dedikasi, dan latihan. Jadi, kesabaran dan kegigihan merupakan modal dasar untuk mempelajari bidang ini. Demikian video tentang konsep neural network dan artificial neural network. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang neuron dalam artificial neural network dan bagaimana ia bekerja. Selama 15 tahun Binus Online berkarya, Binus Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online, Binus Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama Binus Online. Teman-teman, kembali lagi dengan saya, Denny. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep dasar artificial neural network. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai neuron. Apa itu neuron dan bagaimana ia bekerja untuk memproses masukan. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu neuron. Neuron adalah blok bangunan jaringan syaraf, dan mereka bekerja dengan menerima dan mengirimkan informasi melalui sinyal elektrokimia. Berikut adalah gambaran sederhana tentang cara kerja neuron. Satu neuron mempunyai beberapa proses, mulai dari masukan, integrasi, aktivasi, hingga menghasilkan luaran. Neuron menerima sinyal dari input neuron lain atau sumber eksternal. Input ini dapat bersifat rangsangan yang berarti meningkatkan kemungkinan penembakan neuron atau penghambatan yang berarti mengurangi kemungkinan penembakan neuron. Setelah input diterima, neuron mengintegrasikannya dengan menjumlahkan sinyal yang masuk dan menerapkan operasi matematis untuk penjumlahan tersebut. Operasi ini biasanya melibatkan perkalian jumlah dengan bobot yang dapat terus-menerus disesuaikan selama pelatihan untuk mengoptimalkan keluaran neuron. Setelah langkah integrasi, neuron menerapkan fungsi aktivasi ke keluaran langkah integrasi. Fungsi aktivasi ini
menentukan apakah neuron harus aktif atau tidak berdasarkan input yang diterimanya. Jika output dari fungsi aktivasi melebihi ambang batas tertentu, neuron menembak dan mengirimkan sinyal ke neuron berikutnya. Output dari neuron ditransmisikan ke neuron lain atau ke target eksternal seperti otot atau kelenjar. Keluaran ini dapat berupa rangsangan atau penghambatan, tergantung pada jenis neuron dan tugas yang dilakukannya. Secara keseluruhan, neuron bekerja dengan menerima input, mengintegrasikannya, menerapkan fungsi aktivasi, dan menghasilkan output. Dengan menghubungkan neuron bersama dalam jaringan yang kompleks, jaringan syaraf dapat belajar melakukan berbagai tugas, mulai dari pengenalan gambar dan ucapan, hingga pemrosesan bahasa alami dan pengambilan keputusan. Demikian penjelasan tentang neural dan artificial neural network. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas dengan detail masing-masing bagian neuron, mulai dari input sampai dengan outputnya. Gimana? Udah makin paham belum tentang materi yang tadi sudah dibahas? Kan data science tuh udah bahas 3 topik. Ada deep learning, terus ada neural network, dan juga artificial neural network. Semoga semakin paham, dan semoga Binusian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari Binusian. Oke Binusian, segitu dulu Bionik hari ini. Semoga seperti biasa ya selalu menginspirasi, kemudian selalu juga memberikan informasi yang informatif dan edukatif tentunya. Jangan lupa untuk saksikan terus Bionik setiap hari Selasa jam 1 siang di YouTube-nya Binus TV Channel. Diandra pamit, sampai jumpa di Bionik selanjutnya. Dadah!